saat lu dapat kesulitan, lu dapat problem, gitu kan menurut gua pasti lu dapat kegagalan. Nah, dari kegagalan itu lu mau lanjutin apa lu mau tinggalin? Sebenarnya cuma itu sih. Dan itu pilihan lu yes, gitu betul. ya. Kalau memang lu mau lanjutin, lu lanjutin aja. Dari saat lu bilang gua mau ngelanjutin gitu kan. Dan menurut gua saat lu bilang gua mau ngelanjutin, itu lu dapat pembelajaran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Ngasus dimanapun kalian berada. As always ya, welcome back to Asia Life Entertainment Channel. Dan masih sama aku, Vika Hamzah di program Ngasus ya. Mungkin yang di sekitar tahun 2000-an nih ya, ada yang apalagi yang pecinta bola nih, ada yang tahu nih satu sosok ada yang tahu Mas Tama ini, yaitu mantan atlet sepak bola dari ini ya Mas ya, Persikabo yang sekarang merintis usaha KS Wash ya Mas. Betul. Ya KS Wash itu sebenarnya apa sih Mas? Langsung aja nih jadinya nih ya. Kalau KS Wash itu sebenarnya jasa di bidang kebersihan. Kita juga ada jasa di bidang laundry service juga gitu kan. Yang jelas sih jasa-jasa kebersihan sama jasa-jasa laundry service aja sih. Berarti maksudnya kayak laundry baju, kecuali baju. Baju juga. Kecuali baju. Jadi justru kita baju benar-benar jasa kebersihan yang dimana ada karpet, sofa, spring bed, terus ada sepatu juga, kita ada tas, ada helm. Terus juga kita ada general cleaning untuk bersih-bersih ruangan, housekeep gitu ya berarti ya. Secara tidak langsung sih kayak housekeeping, betul. Terus kita juga ada pembersih, jasa-jasa untuk membersihin toilet, gitu kita juga ada kok. Gitu. Base-nya di mana ini? Kalau base kita di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi kalau kantor pusat kita ada di Bogor, di Jalan Babakan Sari 1 nomor 1. Itu lebih tepatnya di Bantarjati, di Bantarjati Bogor. Terus itu kantor pusat kita. Kalau cabang kita ada di Tangerang, Jakarta, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Gitu. Di Bogor. Dan dulu juga atletnya Persikabo. Emang orang Bogor banget ya. Sebenarnya Bogor pride gitu ya. Amin gitu. Sebenarnya orang tua sih. Jadi asli sih sebenarnya gue sih di Semarang. Asli dari Semarang. Bokap nyokap itu pindah ke Bogor karena tugas ya. Kebetulan bokap juga salah satu bekerja di pemerintahan, nyokap juga sama, ibu juga salah satu bekerja juga di pemerintahan. Mereka pindah tugas Bogor, akhirnya kita ikut ya sebagai anak. Gitu. Jadi memang sudah lama juga berarti tinggal di Bogor ya? Dari kecil berarti apa gimana? Yes, betul. Dari kecil ya? Betul. Bapak ibu sih dari tahun 89-an lah kalau nggak salah. Tahun 1990. Terus akhirnya kita nyusul di tahun 93-94 apa kalau Nah, berarti sebelumnya di mana? Di Semarang, masih di Semarang. Karena gue diasuh sama kakek. Gitu. Jadi memang di Semarang itu berarti sampai umur berapa tuh? Ada umur 7 tahun ya? Yes, betul. 7 tahunan ya? Betul. 7 tahunan, terus ke Jakarta, ke Bogor ya? Betul. Dan stay di Bogor. Betul. Gimana ceritanya kok bisa jadi atlet? Sebenarnya hobi sih. Jadi dari semua olahraga yang memang benar-benar gue tekunin itu sepak bola sih, nggak ada lagi udah. Walaupun pada dasarnya bisa gitu loh, kayak gue basket bisa, gue volley bisa, tapi yang gue tekunin di sepak bola. Karena emang sukanya bola. Betul, gitu ya. betul. Dan menurut gue bola itu luar biasa sih gitu loh. Segala aspek sih ya, kayak olahraga dapet, fun dapet, terus juga apa sih katanya tuh bola juga meningkatkan sensor motorik ya nggak sih, motorik atau apa gitu, gue pernah baca sih kayak gitu ya gitu. Jadi begitu ya. Terus berarti dari mulai menekuni bola itu dari umur berapa tuh? 10 tahunan deh kalau 10 tahun, berarti SD ya? Iya, SD, terus ke SMP, terus benar-benar ditekunin, difokusin itu SMP SMA tuh benar-benar. Gue ikut salah satu
sekolah sepak bola saat itu. Oh gitu. Nah, Difokusinya itu berarti ke situ difokusinya di gitu. situ, Memang betul. masuk ke sekolah Betul. sepak bola. Di mana itu? Di Bogor juga? Di Bogor juga. Sekolah sepak bola apa sih yang di Bogor? Prahara namanya. Oh, Prahara. Yes, betul. Oke. Itu di daerah Bogor Barat kalau nggak salah. Masuk situ itu ada Masuk berapa situ, lama? Apa? Ada berapa lama di sana? Sekolah di sana? Wah, kalau untuk berapa lama, selama main bola ya masih tetap. Oh. Jadi kayak sekolah, terus kita dapat prestasi tetap kita latihannya di situ. Oh gitu. Gitu. Oh iya benar, karena dia bukan akademis ya gitu. Jadi memang sampai selama memang masih ini terikat ya kayak Betul, gitu ya. betul. Oke, berarti apa ya? Ada proses apa lagi tuh setelah pendidikan di sepak bola itu sendiri ya? Setelah pelatihan dan segala macam tuh gimana? Turnamen atau gimana? Yes, betul, turnamen. Ikut turnamen. Ya turnamen yang memang bergengsi ya. Dari mulai awalnya sih jujur aja dari mulai tingkat desa, kecamatan, terus kita naik lagi sampai benar-benar tingkat profesional. Oke. Gitu aja. Jadi ya apa namanya bisa sampai di titik atlet itu karena lo menang mulu gitu apa gimana sih? lo ini ya apa sih namanya kalau di bola tuh playmaker ya apa gimana nih? Defender. Oh lo defender. Oke. Jadi kalau apa sih defender back ya? Back ya. Jadi sih menurut gua apa ya kalau untuk kita bicara perolehan prestasi di sepak bola itu tergantung dari disiplinnya kita sih sebenarnya. Oke. Karena untuk menjadi atlet itu kalau nggak sama dengan disiplinnya baik itu nggak akan mungkin bisa. Disiplin tuh disiplin attitude, semua. Jaga pola makan semua, ya, pola hidup semua. Ya. Oke. Dari mulai latihan juga sama, terus dari mulai ya latihan itu penting sih. Konsisten ya? Betul. Oke. Lu ngejaga konsisten itu gimana? Tapi karena lu suka kali ya? Yes, betul. Karena memang sudah mencintai sih sebenarnya. Oke. Oh. Udah menikah belum sih? Udah ya? Berarti senang banget nih jadi istrinya Mas Tama ya. Kalau udah fokus satu, udah suka, udah fokus ya, konsisten ya. Oke. Jadi apa namanya? Tapi ada proses di dalam proses menuju ke apa namanya? Titik lo jadi atlet itu ada yang paling berkesan nggak? Berkesan dalam artian mungkin apa sedih atau jatuh, drop gitu ya, drop secara mental atau apa ada kah? Banyak sih sebenarnya kalau kita karena gua di bola itu kan nggak cuma 1 atau 2 tahun ya, karena memang mungkin bisa dikatakan 5 sampai 6 tahun. Jadi artinya selama fase itu gua banyak mendapatkan momen ya, di mana secara tidak langsung momen itu adalah pembelajaran penting buat gue pribadi gitu kan. Dan nggak semua pemain sepak bola pun yang notabene bisa sukses gitu. Iya benar. Betul, karena baik lagi sih tergantung bagaimana kita berdamai dengan kegagalan yang kita dapat sih sebenarnya. Asli. Saat lu dapat kesulitan, lu dapat problem, gitu kan menurut gua pasti lu dapat kegagalan. Nah, dari kegagalan itu lu mau lanjutin apa lu mau tinggalin? Sebenarnya cuma itu sih. Dan itu memang, pilihan lu gitu betul. Ya. Kalau memang lu mau lanjutin, ya lu lanjutin aja. Dari saat lu bilang gua mau ngelanjutin gitu kan. Dan menurut gua saat lu bilang gua mau ngelanjutin, itu lu dapat pembelajaran yang luar biasa. Nah, rata-rata orang tidak melanjutkan tapi malah meninggalkan. Padahal itu momen paling terbaik buat gua. Oke. Betul. Jadi saat lu dapat kegagalan apapun itu, lu nggak berani untuk melangkah lagi, tapi lu malah tinggalin itu. Itu sih menurut gue yang kegagalan terbesar dan kegagalan terbodoh. Yang pernah lu alamin gitu. Betul. Oke. Betul. Contoh konkretnya itu seperti apa? Kayaknya deep banget buat pelajaran kita juga betul. Ya kan. Kalau di sepak bola saat lu dapat peluang untuk bisa berkembang lagi, terkadang itu mental kita yang nggak bisa untuk berkembang. Ya nggak bisa ngikutin. Nggak bisa ngikutin. Jadi seharusnya walaupun mental kita nggak bisa ngikutin itu tabrak aja sebenarnya, jalanin aja. Harus mau keluar dari zona nyaman berarti secara tidak langsung sih gitu. Terus gue selalu bukan selalu percaya, gue sih suka dengan kalimat terbentur lalu terbentuk. Itu gue suka gitu dan itu gue lakuin sampai sekarang. Oke. Dan lu terapin gak cuma di sepak bola itu, betul. Bahkan sampai sekarang pola hidup lu seperti itu ya? Betul. Pola hidup gue seperti itu. Penasaran sih gue masih dari proses perjalanan lu dari nol sampai jadi atlet itu seperti apa gitu loh. Apa ya?
itu kejatuhannya seperti apa gitu. Pasti pernah dong jatuh bangun gitu kan. Yes, betul. Ya itu gitu. Kalau untuk jatuh bangun sendiri sih, kalau di dunia sepak bola sih sebenarnya rata-rata ada kalah ada menang. Sebenarnya kan gitu. Sebenarnya kan kalah menang itu kan bukan pilihan sebenarnya. Iya sih. Itu kan sebenarnya kayak ya memang sudah selatan dari dulu sih sebenarnya, kalah menang itu selalu ada gitu. Iya, betul. Nah, terkadang kalau kita mendapatkan kekalahan itu yang kadang kita sendiri itu tidak pernah mau merasa kalah, padahal kalah itu seni tau. Oh gitu. Iya, kalah gimana nih? Kalah itu seni itu gimana maksudnya? Dari kalah itu kan kita belajar. Oke. Gitu kan, dari kalah itu kan kita tahu, kita mengintrospeksi atau kita mengkoreksi diri kita mengevaluasi dari kekalahan kita. Iya. Makanya sebenarnya rata-rata kita nggak mau kalah karena gengsi sebenarnya. Pride-nya yang kena, ya, egonya yang terluka. Betul. Ya. Padahal kalah itu indah tau. Nih cakep banget nih. Kalah itu indah. Kalah itu indah asal kita memang sudah berdamai dengan kalah. Itu dengan kegagalan, dengan kekalahan. Yes, betul. Menurut gua kalah, gagal, menang atau sukses ya, itu semua sudut pandang sih kalau kata gua. Menurut gua sih gitu. Gimana lu ngambil positifnya aja dari kedua hal itu gitu ya. Oke. Gitu. Jadi paling di kalah menang ya, proses jatuh bangunnya selama lo dari nol jadi atlet sampai jadi atlet ya. Betul. Oke. Terus ketika lo menjalani jadi atlet nih, di titik mana lo merasa lo udah sukses? Oh, gue udah sukses sebagai seorang atlet nih. Gak ada. Lo nggak pernah merasa kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ada di titik itu? Yes, bukan nggak pernah di titik itu, karena gue nggak pernah gue bukan tidak ada di titik itu atau tidak pernah merasakan di titik itu. Jadi apa yang gue kejar, apa yang gue jalanin itu ya memang mengalir begitu saja sudah. Jadi gue nggak pernah menemukan titik, oh ini gue sukses nih ya. Karena menurut gue sukses itu apa sih kalau memang ternyata kita juga nggak bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Oke. Jadi menurut gua pribadi kata sukses itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Udah, simple. Jadi tidak ada perolehan piala, tidak ada perolehan medali, itu tidak ada menurut gua. Gitu, itu cuma itu cuma gengsi, Bos. Oke. Gitu. Itu cuma ego saja sih gitu loh. Itu sih kalau menurut gua. Jadi apalagi memang lo berangkatnya itu di sepak bola memang karena suka ya kan, jadi gol lu bukan gue harus sukses nih di bola gitu ya. Betul, setuju. Betul. Gue harus sukses jadi sepak bola nih, gue harus jadi pemain nasional atau mungkin gue jadi pemain liga internasional, itu enggak sih. Gitu. Jadi gue nggak berpikir gue harus menjadi itu, tidak. Jadi bagaimana saat gue belajar, saat gue mengevaluasi apa yang sudah terjadi, saat gue menerima kekalahan, disitulah gue belajar. Sampai memang harus yang memang nuntun gue sih sebenarnya. Sampai gue kan sempat salah satu timnas U17 yang saat itu mau diberangkatkan ke Belanda. Itu gua barengan sama Samsir Alam, mungkin Mas Samsir Alam. Oke. Bisa tahu. Gitu. Berarti lo kenal nih ya? Iya, kenal. Oke. Saat itu kita mes di Pelita, di Depok. Mesnya kita di sana U17 saat itu gitu kan. Dan nggak semua orang bisa masuk situ kan. Dan gue juga nggak bisa tahu. Gue juga nggak sadar kalau gue bisa kepilih sampai situ gitu loh. Walaupun saat itu yang tadinya kita ada, maksud gue gini, walaupun saat itu tadinya tuh kita setelah U17 kita mau disekolahkan ke Belanda saat itu, cuman nggak jadi ya karena mungkin faktor X dari pemerintahan. Gue nggak mau berbicara gitu kan, karena itu balik lagi polemik politik gitu kan. Akhirnya kita dibubarkan di tim itu gitu kan, tapi beberapa ya memang kita masih kenal gitu loh, dan alhamdulillah berhubungan baik sampai sekarang. Tapi lo kecewa gak sih ketika lo gagal berangkat ke Belanda tuh? Saat itu mungkin pasti, tapi balik lagi karena mungkin gua sendiri sudah selalu berdamai dengan itu ya sudah gitu. Ya pastilah ya, namanya untuk apalagi yang suka sepak bola gitu ya, udah bisa berkembang lebih ini lagi kan, ada kesempatannya gitu kan, bisa berangkat ke Belanda itu kan seneng ya, tapi ternyata betul. Gagal ya, gimana kita nge-handle-nya berarti, gimana lo nge-handle perasaan itu ya. Oke. Tapi lo berarti masuk ke sekolah bola itu atas kemauan lo sendiri? Atau didorong sama orang tua atau gimana? Atas kemauan sendiri, dan sampai jujur sih, kalau untuk support
itu di belakang gue selalu ada ibu gue. Gue ingat banget dulu pas gue mau main bola, gue gak punya sepatu bola. Jadi nyokap itu, ya ibu gue sendiri itu mau beliin sepatu bola tanpa harus kelihatan bokap. Itu numpuk di antara sayur-sayurannya. Masih ingat banget karena memang sampai detik ini pun apapun yang gue lakuin, ibu selalu support. Segitu supportnya ya, sampai kayak gitu. Tapi berarti bokap nggak tahu, maksudnya bokap sebenarnya tahu, nggak begitu support. Nah, bokap sebenarnya tahu, tapi ya itu tadi nggak begitu support karena memang bokap kan disiplinnya keras. Ditambah kakek kandung juga keras juga orangnya. Dan juga mungkin orang, lu mau jadi apa sih, sepak bola tuh apa sih kan, bener, gitu bener. Bisa apa sih kan stigmanya masih begitu kan, stigma orang tua gitu. Dulu kan masih seperti dulu kan apa sih dokter, guru, incerannya kan begitu karena memang kita didoktrin saat waktu kita SD kecil, kamu jadi apa, aku jadi dokter gitu. Jadi guru, jadi apa gitu kan. Ya, betul. Oke. Jadi memang tapi nyokap yang selalu support banget. Sampai sekarang atau sampai detik ini. Lu sekarang jadi pengusaha nih ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Betul. Nyokap gimana? Makin seneng lagi. Nggak tahu deh. Kalau untuk perasaan ibu ya lu cuma makin dukung tahu, tapi makin selalu mendukung gitu kan ya. Gitu. Apapun sih. Nah, masih gue masih penasaran perjalanan lu dari atlet menuju jadi pengusaha. Nah, kenapa tiba-tiba lu banting setir nih? Cedera saat itu. Jadi satu ketika gue pernah main gitu kan, terus patah tulang gitu kan. Terus akhirnya gue sendiri pun frustasi gitu kan, karena memang vonissannya tuh luar biasa. Terakhir itu gue sempet sudah mau ikut di U23 Persikabo, cuman saat itu pelatih gue nggak nyaranin, udah lalu kamu istirahat aja. Dan saat itu bener titik drop gue gitu kan, yang gue bener-bener di momen itu tuh pengen menunjukkan kapasiti gue pribadi di lapangan, tapi dengan dengan cedera ini gue nggak bisa apa-apa, ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Di pertandingan mana itu cederanya? Waktu itu di Kabupaten Bogor juga kok saat itu. Di Bogor juga. Gimana kronologinya? Cedera di mana sih? Di lutut. Lutut kanan kiri? Lutut kanan. Lutut kanan. Betul. Itu gimana prosesnya? Ya prosesnya sebenarnya saat mau handling lawan, cuman bola sudah kita pegang, lawan mau shooting bola gitu kan, shoot ball, tapi yang ditendang bukan bola tapi malah kaki. Aduh. Asik lah ya, tapi memang itu jadi resiko kan. Betul. Tapi damage-nya berapa persen itu? Sebenarnya sih kalau dokter bilang sih lumayan parah, tapi ya memang butuh istirahat. Nah apalagi kan gue orangnya nggak mau diem. Jadi gue selalu coba latihan, selalu coba jogging gitu kan. Tapi kan sakit lagi ya, akhirnya satu sisi sampai gue frustasi, udah gue tinggalin bola deh. Gitu sebenarnya itu sih gue nggak tahu lah itu menjadi momen terbodoh gue atau itu menjadi momen apa. Tapi balik lagi, karena halnya itu gue bisa sampai detik ini soalnya. Kalau nggak ada itu lu nggak akan beda lagi ceritanya. Betul. Lu suka banget bola. Yes, betul. Tahu-tahu lu harus berhenti gara-gara itu. Iya, betul. Rasanya tuh gimana? Sedihnya. Pernah ada di titik lu nangis sejadi-jadinya? Jangan lihat dari penampilan. Tapi di sini mata teping gitu. Asli. Tapi nangis. Kalau itu pernah, sangat pernah. Berapa bulan tuh lu drop banget mental lu? Tapi nggak langsung dari kecelakaan terus enggak kan, karena lu ada proses itu dulu kan, lu coba nih, lu coba latihan gitu, tapi ternyata sakit terus gitu. Betul. Akhirnya mungkin dropnya hampir 2-3 bulan, udahlah gua putusin, udah gua tinggalin bola. Ini seperti itu. Tapi selama 2-3 bulan itu lu isi dengan apa? Apa itu pas lagi proses lu coba apa proses gimana? Mencoba sih sebenarnya ya jalan coba, cuman hampir 1 tahun kan itu kan. Saat proses gue latihan itu mungkin 6-8 bulan. Selebihnya itu habis total untuk frustasi gitu. Lu tinggalin bola udah. Lu udah gak main sama sekali, bahkan yang sekedar main sama temen atau apa tuh udah. Betul. Nggak mau. Muncul rasa benci nggak tiba-tiba? Gue tahu gue benci banget nih sama bola. Sampai trauma. Betul. Gitu. Nonton bola gitu. Lo hindari? Gue hindarin, betul. Gue benci. Itu loh.
apapun itu. Oke, jadi sebenarnya mungkin proses lu ketika lu masih latihan tapi terbentur sakit itu lu lagi proses menerima menerima belum realize malah ya, belum menyadari bahwa lu udah nggak bisa lagi main bola. Betul, gitu. Terus akhirnya lu menyadari gue nggak bisa lanjut dan lu marah, lu frustasi. Jadi saat itu gue ambil positif di pikiran gue, cuma ya udahlah, yang penting gue masih bisa jalan, masih bisa melakukan activity daripada gue menghancurkan diri gue sendiri. Karena memang balik lagi, hidup nggak sesingkat itu bro, gitu loh. Nggak sesingkat hanya saat lu frustasi, maksudnya lo ya. Memang pada dasarnya kan hidup kita memang singkat, jadi makanya nggak sesaat lu frustasi, nggak selalu bikin lama kayak gitu. Tapi kecewanya masih berasa sih sampai sekarang? Kalau enggak sih, udah hilang. Udah self healing lo ya? Yes, betul. Udah nggak trauma, nggak ngelihat bola nggak ini? Enggak, karena gue juga masih bermain tapi nggak pro. Oke, gitu. Buat fun aja ya. Betul. Oke. Nah itu berapa lama lu ngindarin bola tuh, sampai berapa lama total? Mungkin bisa gue kerja kali ya. Oke, berarti itu tahun berapa tuh lo cedera? 2004 kalau nggak salah. 2004 lo usia berapa waktu itu? 23 itu waktu itu lo 2004. Terus lu benar-benar benci banget sama bola itu ada berapa tahun? Ya setahunan ya gitu. Terus lo kerja 2005 berarti gitu ya? Nggak juga, gue masih belum kerja juga ya, masih main aja sudah. Oh, lu lepas dari ini, lu benar-benar nggak ada kegiatan? Nggak ada. Sefrustasi itu berarti ya? Iya, betul. Pengangguran kita bro. Oke. Tapi sebenarnya bukan pengangguran yang karena lu mau gitu kan? Itu karena emang lu frustasi, lu protes banget sama hidup sebenarnya. Betul. Terus akhirnya gue ngisi waktu kekosongannya dengan kuliah aja sih. Oh, lu kuliah waktu itu, akhirnya lanjut kuliah. Gue lanjut kuliah. Tapi terus di satu titik 2008 gue langsung kerja aja deh, dapat kesempatan kerja. Oke. Oh, lulus kuliah terus kerja apa gimana? Yes, betul. Oke. Pertama kali kerja di mana tuh? Gue di asuransi dulu. Oh, anak asuransi. Oke. Pegang apa? Polis. Maksudnya sales atau apa? Sales. Oh, sales ya. Oke. Itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Oke. 2 tahun lah. Habis itu dari asuransi? Dari asuransi terus gue coba saat itu pengen masuk otomotif karena gue suka kan. Gue tuh suka otomotif gitu kan. Akhirnya gue coba masukin lamaran pekerjaan ke Astra dan alhamdulillah diterima. Oke. Di situ gue mulai melanjutkan karir gue dari asuransi. Oke. Sales juga di sana? Sales juga. Itu dapat berapa tahun itu di Astra? Sampai 2004 ya, kalau nggak salah 2014. 2014. Ada 6 tahun kali? Yes, betul. 6 tahun. Iya, 5 sampai 6 tahunan ya. Gitu. Betah juga ya jadi sales ya. Sama kayak aku sih kemarin juga kan sama gitu. Aku ya, juga sales gitu. Berangkat dari seru situ. Tahu sales itu. Sebenarnya seru ya? Seru. Iya nggak sih? Betul. Banyak sangat ilmu yang didapetin nggak? Sangat. Iya, sangat. Benar. Dan luar biasa sih yang gue dapet sih di dunia itu. Dan menurut lo nih, stigma sales kan kayaknya di masyarakat agak-agak apa ya, dipandang sebelah mata. Menurut lo apa sih yang masyarakat perlu tahu nih tentang lu? Boleh stigma kayak gitu, tapi aslinya realnya tuh tidak seperti itu. Lu nggak tahu apa yang kita dapat di balik ini atau apa gitu. Kira-kira apa kalau sih? Kalau stigma masyarakat itu bebas ya sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya nggak boleh merubah stigma masyarakat karena itu memang sudah menjadi pengetahuannya mereka masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau kita mendapatkan stigma baik atau stigma buruk terutama gitu kan, kembali lagi ke diri kita sih sebenarnya, gitu loh. Soalnya gue percaya jodoh sih, gue tuh percaya jodoh yang dimana bukan hanya pasangan ya. Jodoh bukan hanya pasangan, tapi menurut gue pribadi gitu kan, jodoh itu sahabat. Jodoh itu teman, jodoh itu keluarga. Karena terkadang walaupun kita nggak satu darah, kita bisa bersaudara. Oke. Berarti jodoh itu apa yang berdekatan dan senada dengan kita, ya kan? Betul. Baik berupa rezeki, baik berupa pekerjaan, teman, sahabat gitu. Betul. Jadi baik lagi kalau kita harus merubah stigmanya masyarakat itu tadi, menurut gua ngapain gitu loh.
toh dia nggak akan nyambung juga sama kehidupan kita. Oke. Selesai. Jadi udah urusan gue, Yes, gue mau betul. jadi sales, kalau lu nggak mau ya udah. Yes, betul. Gitu ya. Betul. Tapi lo enjoy jadi sales. Sangat. Oke, jadi lu Gitu. benar-benar menikmati semua proses hidup lu sebenarnya ya, Alhamdulillah, gitu ya, dari betul. atlet, tahu jadi sales ya Yes, kan, betul. itu kocak banget gitu kan. Tapi tetap menikmati, Betul. ya kan? Sampai sekarang gue bergerak di bisnis kebersihan. Nah, iya. Bener, hidup nggak disangka Yes, ya. betul, Gitu. betul. Tahu-tahu atlet, sales, terus sekarang buka usaha sendiri. Yes, Apa? betul. KHS? KS Wash. Betul. Nah, KHS Wash ini berarti berdirinya pas tahun berapa tuh? Kalau untuk berdirinya sebenarnya 2016 April. 2016. Lu resign dulu atau? Ya, resign dulu. Lo resign dulu Gua dan resign lo dulu. fokus Jadi, gitu. ceritanya gue resign, terus waktu itu gue dimintain tolong sama temen buat ngurusin project di daerah Jogja saat itu kan, sama Solo saat itu. Tapi project itu nggak berjalan dengan baik. Akhirnya kan mengharuskan gue balik. Oke. Balik karena memang karena memang domisili gue dari rumah gue di Bogor. Gitu kan, seperti itu. Saat gue balik gitu kan, gue pasti pulang dulu kan ke kampung halaman karena saat itu masih ada kakek gue kan. Gue pasti nek wong Jawa ki nyowan lah. Oke. Metu Jawa nih. Boleh agak kesini Mas? Oke. Kalau udah kasihan nyoblos kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau orang Jawa bilang nyowan lagi, gue nyowan, ada beberapa saudara, banyak saudara, rata-rata memang saudara gue semua di sana gitu kan, keluarga besar gue juga di sana. Nyowan sebulan 2 bulan gitu kan, sampai pas gue nyowan di sana itu mungkin 3-4 bulanan di sana itu kakek lagi keadaan sakit lah, intinya seperti itu. Terus saat itu juga mau pulang, nanti dulu deh temenin kakek dulu kan, seperti itu. Ya sudah sih, akhirnya sampai kakek nggak adanya ya pas kebetulan gue di sana gitu, di Semarang. Ya ini ya, apa namanya, selain karena berdukanya itu, tapi untungnya lu ada di sampingnya beliau gitu ya ketika beliau nggak ada. Oke. Lalu nah KHS Wash ini sendiri ada kepanjangannya nggak sih? KHS kan kapital semua tuh, KHS. Yes, betul. Kan? KHS itu sebenarnya itu tadi bukan khas Semarang. Oh, siap. Gitu. Iya. Jadi saat gue lagi momen untuk di Semarang itu kan banyak momen gue berdua sama kakek gitu kan. Dan kakek gue tuh sering ngasih petuah atau nasihat sih sebenarnya. Lo deket banget ya sama kakek lo? Iya, betul. Deket. Oh iya kan, lo kan gede sama kakek. Yes, betul. Tapi sorry, kalau nenek? Nenek sudah almarhum. Oh, dari lo kecil? Oke, jadi memang lo total sama kakek, makanya lo deket banget ya. Betul. Terus banyak sih saat gue bersama beliau itu banyak obrolan-obrolan yang menurut gue obrolan-obrolan menurut gue ternyata itu nasihat, tapi gue jawabnya nyeleneh. Kayak contoh, kakek bilang, Nang, kan bukan dipanggil anak lanang toh. Nang, kamu tuh kalau mau buka bisnis ya kalau bisa ya di Semarang aja kan gitu. Bahasa kakek kan gitu kan. Soalnya bisa jadi kumpul-kumpul keluarga gitu kan. Saat itu gue jawabannya lambah, gue ngurusin hidup gue udah puyeng, gue lagi ngurusin orang lain ya, jawabannya gitu. Ya banyak, bukan hanya itu mungkin salah satu contohnya sih sebenarnya. Sampai benar-benar kakek meninggal, dari situ sih gue jadi kepikiran gitu kan, iya juga ya. Karena pas kakek meninggal itu banyak keluarga besar kan kumpul dan hadir semua. Jadi yang tadinya kita nggak kenal, keluarga jauh ya gitu kan, jadi kenal gitu kan. Wah ini juga ya, akhirnya itu tadi gue buat laundry itu tadi. Gitu. Jadi apa yang kakek lu omongin dulu ternyata sekarang make sense gitu ya? Alhamdulillah gitu loh. Malah sebenarnya kita harus bertahan untuk menjaga amanah itu sih sebenarnya. Gitu loh, itu yang titik yang menurut gue berat sih enggak, ya namanya amanah sih. Gitu loh, tapi baik lagi itu memang proses. Itu sih sebenarnya. Jadi memang bisnis ini sebenarnya salah satu amanah dari almarhum ya? Iya, betul. Gitu ya. Tapi bukan perusahaan keluarga berarti ini? Bukan ya? Bukan. Tapi kalau kakek apa sih dulu kerjanya? Polisi. Tapi kenapa lu gak ngikut jadi polisi aja? Nah itu dia. Kenapa? Karena keluarga besar
bokap juga polisi. Oh, emang keluarga berangkat dari keluarga kepolisian ya? Betul. Apa sih Bayangkara ya kalau betul. gitu ya? Oke. Betul. Bosan melihat pendidikannya, mending gue jadi penjahat aja deh. Yang nangkep keluarga juga nanti. Oke. Enggak lah, karena memang kita dididik dari kecil kan ya didikan militer atau didikan polisi seperti itu. Disiplin gitu, banget. Disiplinnya luar biasa gitu kan. Jadi kayaknya nggak seru aja sih kalau kita memang harus di dunia itu sih. Ya bayar lagi nih, ini gua kan seperti itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau di keluarga yang seumuran lu nih, yang sebaya sama lu, sepupu-sepupu gitu, itu banyak yang jadi polisi juga? Ada tapi nggak banyak. Kebanyakan yang generasi lo malah ya kayak lo gini, kerjanya lain-lain gitu ya. Rata-rata mereka kerja terus kerja di pemerintahan, rata-rata di bidang-bidang lain ya. Sepupu-sepupu rata-rata di bidang-bidang pemerintahan ya. Oke. Intinya seperti itu. Yang untuk usaha sih mungkin 3 orang. Termasuk lo ini. Termasuk gua. Nah berarti kan lo kan usaha KHS ini inspired by kakek ya kan? Yes, betul. Oke. Ada nilai-nilai dari kakek lo yang lo tanemin di usaha lo ini nggak sih? Banyak banget. Karena gue juga nggak nyangka ya saat kakek itu mau mau diantarkan ke pemakaman itu yang bener-bener menghadiri itu luar biasa banyaknya gitu loh. Gue nggak bicara banyak gue nggak bisa ngitung deh gitu, tapi luar biasa ternyata kakek gue banyak yang dikenal nih. Dan dari situ lo langsung mikir, oh berarti kakek gue sebegitu. Iya betul. Greatnya gitu ya. Betul gitu loh, sosialnya luar biasa gitu, dan itu yang gue pakai. Oke, itu yang lo tanya. Contohnya apa tuh? Apa sih kebiasaan dari kakek? Atau pola pikir atau prinsip apa gitu? Enggak sih sebenarnya, sosial saja sih. Jadi ya itu tadi, balik lagi, kita nggak bisa merubah stigma masyarakat, atau kita tidak bisa merubah stigmanya orang itu gitu loh. Harus bisa mengikuti stigmanya kita, atau kita harus menunjukkan ini loh kita, ini loh gua. Itu buat gua nggak perlu enggak sih. Jadi ngalir saja sudah. Jadi kamu cocok ya silakan, enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Karena simple sih. Tapi yang lo ambil itu yang sosial ininya ya. Yes, betul. Karena rata-rata memang orang yang ya tadi kita hubungkan dengan kakek atau almarhum, rata-rata orang memang yang menghadiri pemakaman itu ya memang rata-rata suka sama kakek sih gitu loh. Dengan jadi itulah yang lo ambil. Betul. Makanya lo makanya pinter juga jadi sales ya gitu. Pinter di sosialnya ya gitu. Dan sekarang juga ngobrol juga enak banget nih, kita ngalir banget gitu ya. Oke, nah itu makanya gue mau nanya tuh yang KHS itu apa? Ada kepanjangannya? Itu sebenarnya Kurnia Heri Sugito, karena tadinya kan cuma HS was tadinya, cuman kayaknya kurang deh kalau cuma HS aja gitu kan. Terus akhirnya pas almarhum pas kakek gue meninggal gitu kan, gue kasih namanya Kak Kurnia itu kan cahaya. Siapa tahu Kurnia itu kan cahaya, itu bisa menerangi kakekku di gitu. Dan cahaya dari kakek itu bisa menerangi usaha lu gitu ya. Iya nggak sih? Gitu. Filosofinya sebenarnya kayak gitu lah kurang lebihnya ya gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, tapi itu sebenarnya cerminan saking cintanya lu sama kakek. Betul. Tapi lu ketika ditinggal sebegitu. Kalau untuk sebegitu sedihnya sih enggak juga sih, karena balik lagi. Pas umur berapa sih lo tuh? Baru kok kemarin 2016 kan. Oke. Mungkin karena kematangan mental juga ya betul. Kan lu udah betul. Karena memang balik lagi, datang dan pergi kan sudah ada. Salah dan benar itu kan sudah ada. Terus apalagi ya, jelek atau baik gitu kan, itu juga sudah ada. Jadi hidup juga tenang aja santai. Iya gitu loh. Yang penting kita bisa berdamai, tapi seadanya aja gitu. Yes, betul. Oke. Jangan terlalu dibuat over lah. Bukan nggak penting ya, penting kalau memang kita saat mendapatkan fase di mana kita sedang mendapatkan kesedihan, pasti kok, karena kita punya rasa kan. Tapi jangan terlalu terlarut atau jangan terlalu berlarut-larut. Udah sih. Sesuai porsinya aja. Betul. Oke. Jadi KHS ini ternyata dari nama kakek ya. Betul. Nama kakek, terus berdiri di tahun 2016 ya. Betul. Gitu dengan visinya sebenarnya ini ya, lebih memudahkan
customer untuk urusan kebersihan dari house ininya ya, peralatan rumah tangganya ya, housekeeping ya gitu. Jadi awalnya malah di 2016 itu cuma laundry carpet saja awalnya. Awalnya cuma laundry carpet. Gitu. Betul, awalnya cuma laundry carpet dan kita cuma menerima karpet saja awalnya gitu kan. Terus semakin hari banyak beberapa customer itu selalu bilang, "Mas bisa nggak cuci ini? Mas bisa nggak cuci itu?" Saat itu kan gue sendiri yang nanganin. Gue cuma bilang, bisa bu, bisa. Bisain aja dulu bisain aja dulu gitu kan. Akhirnya berapa mas? Aduh, hitungnya bingung gitu kan. Nah, dari situ gue pelajari lagi. Jadi menjadikan satu knowledge jatuhnya. Jadi kayak cuci spring bed, cuci sofa, cuci jok mobil, sampai cuci kursi kantor atau kursi makan. Itu gue bikin price gitu. Akhirnya gue pelajari lagi gitu kan. Bahkan awalnya mungkin di 6 bulan berjalan atau 7 bulan berjalan. 7 bulan berjalan ke HS itu masih di karpet sebenarnya. 7 bulan berjalan tuh awalnya masih karpet aja gitu. Nah mulai terima itu berarti udah pas kapan tuh? Kalau bener-bener nerima order sofa spring bed itu, cuci sofa spring bed itu mungkin setelah 1 tahun. Sekitar di bulan. Dan itu metodenya sama nggak sih? Beda. Nah, gimana tuh lu provide untuk bisa ada diferensiasi produk kayak gitu? Iya sebenarnya sih kalau untuk belajarnya kan nggak berarti sebentar banget tuh. Iya betul. Iya itu dia. Sebentar itu kan sebenarnya menurut waktu. Jadi sebentar itu kan sebenarnya tentatif ya. Itu kan cuma sudut pandang. Tapi pada dasarnya dalam 1 hari itu kalau kita betah itu ada 24 jam tau. Gitu. Ini menarik nih. Gitu. Ya kan insight baru nih. Betul. Jadi kalau lu selalu bilang sebulan tuh sebentar ya, menurut gua lama tau. Kalau memang lu bener-bener isi bener-bener isi setiap menitnya tuh dengan momen yang baik, dan lu dengan momen yang belajar itu menurut gua bisa kok. Dan lo fokus. Ya betul, fokus dan konsisten. Tapi yang kadang-kadang mah namanya orang ya, malesnya itu loh. Atau paling banter kalau nggak males ya bentrok sama kegiatan yang lain gitu. Emang sebenarnya saat itu lu nggak ada kegiatan yang emang fokus ke sini ya memang. Sebenarnya gini, males ya kalau gue bilang, males tuh asik tau. Males tuh seru. Selalu bisa diambil positifnya ya. Males tuh seru, menurut gue males tuh asik juga gitu loh. Iya gimana? Kalau males lu nggak ngapa-ngapain itu yang bahaya. Tapi kalau malas lu sambil melakukan sesuatu dan sambil belajar, itu yang menurut gua. Ya gimana tuh caranya? Namanya sekarang itu kan malas, itu kan apalagi para kaum rebahan nih, netizen nih ya kan. Gini, kaum rebahan atau netizen ya mungkin mereka malas, tapi mereka nggak jauh loh dari teknologi sebenarnya. Itu kalian belajar loh sebenarnya, gitu loh. Mungkin belajar apa yang lu buka kan banyak kan gitu, sosial media atau website yang mungkin itu lebih baik gitu kan. Nah cuman problemnya ini saat lu rebahan yang lu buka apa kan makanya kalau memang pas yang lu buka itu memang salah satu artikel yang memang itu bisa menunjang ke kehidupan kalian, ya itu menurut gua oke aja ya. Jadi menurut gua malasnya di mana? Kan enggak kan sebenarnya, malasnya itu kan karena memang notabene lu nggak mau ngelakuin ngapa-ngapain. Kalau memang lu nggak mau ngapa-ngapain ya mendingan nggak usah hidup kan bos. Bener juga sih. Ya buat apa? Lu cuman kayak gedebong pisang diem aja kayak gitu kan. Betul gitu. Makan lu mau dari mana? Duit lu mau dari mana ya? Kita bukan duit bukan segalanya. Tapi lu buat ngapa-ngapain perlu duit untuk kebutuhan lah paling tidak gitu setuju. Kan. Betul, setuju gue kalau untuk masalah itu. Jadi makanya kalau untuk proses cepat pembelajaran kita atau proses cepat belajar kita itu tergantung dari kita sih sebenarnya. Apakah kita mau memanfaatkan waktu 24 jam atau mungkin 12 jam atau mungkin hanya 8 jam atau mungkin hanya 5 jam atau mungkin hanya 2 jam. Itu kan semua tergantung kita. Iya benar. Salah satu contoh yang bikin gue senang, apalagi kan gue juga suka musik gitu kan. Slash, tahu kan gitarisnya DNR. Gue baca artikel, dia 8 jam loh mainin gitar. Lu bayangin aja deh, yang namanya gitar lu mau apain 8 jam. Nah, bener nggak? Tapi setelah itu apa yang dia dapat? Luar biasa kan? Gitu loh. Skill yang luar biasa apa segala macam, dan itu diakui sama di mata dunia loh itu. Jadi menurut dia 8 jam ya nyantai aja. Mungkin orang bilang dia males gitu. Mungkin stigma orang lagi, dia apa sih lu gitar kan begitu. Tapi pada dasarnya itu salah satu yang indah tau.
Gitu ya. Jadi pada dasarnya apapun yang lu kerjakan, kalau memang lu bahagia menjalankan gitu dan lu jatuh cinta sama apa yang lu kerjain, lakuin aja. Oke. Gitu. Tapi Nah, ya sama saat kita belajar pun sama. Jadi lu mau belajar berapa jam, dan cara metode belajar itu kan sekarang kan zaman sekarang kan macam-macam. Lebih mudah ya. Lebih kan? mudah juga, betul. Oke. Gitu. Jadi lu benar-benar dari karpet terus akhirnya sampai semua jok terus Yes, apa betul. gitu itu dalam kurun waktu beberapa bulan. Yes, betul. Bener kan? Ya, sampai betul. akhirnya total setahun berdiri udah bisa sudah bisa terima mengembangkan, banyak ya, orderannya. betul. Oke, dan gimana ininya? Apa namanya? Proses yang lu alamin gitu dari awal lu bangun sampai sekarang itu jatuh bangunnya tuh yang lu paling berasa tuh di mana bangun KHS ini? Kalau untuk proses jatuh bangun pada dasarnya semua bisnis sama sih, nggak ada perbedaan. Cuman terkadang kita belum bisa berdamai dengan ego kita. Dengan sedetik ini pun terkadang gue juga masih punya ego. Yang kadang ego gue juga bisa ngebunuh gue sendiri, atau bisa bisa membuat kesalahan dalam hidup gue. Dalam bentuk apa tuh? Idealisme atau apa nih? Mungkin salah satunya apa seperti tuh itu. Contohnya lu pengennya gini tapi ternyata lu nggak bisa terapin di KHS gitu atau? Iya, betul. Nah, salah satunya apa? itu. Jadi sebenarnya gini, konsep bisnis ini long lasting. Konsep bisnis itu sangat bagus gitu loh. Cuman gue punya target dalam 1 tahun itu terkadang nggak bisa sampai gitu loh. Kayak contoh pengembangannya gitu loh. Pengembangannya menurut gue dengan notabene kita sudah berjalan 3 tahun itu harusnya bisa megang 30 kota. Nah itu kan. Tapi cuma ya bukannya gue cuma sih, mohon maaf sebelumnya gitu kan. Tidak ada kata cuman sih. Tapi hanya gitu kan, hanya. Nah, intinya tidak sampai target gitu, tapi lu masih tetap mensyukuri ya, gitu kan. Wah, itu nikmat yang paling sangat luar biasa. Iya, bener. Nah, ini udah 6 kota. Yes, betul. Seluruh Indonesia. Baru Jawa. Baru Pulau Jawa. Di mana aja itu? Bogor, Jakarta, Tangerang, Semarang, Jogja, Surabaya. Oke, dan itu lu sering pantau sendiri ke cabang-cabang itu atau gimana? Ya. Atau ada memang udah lo percayakan? Kita ada timnya kok, ada timnya gitu. Memang mereka yang selalu maintain di setiap kotanya. Oke. Betul. Berarti 6 kota. Dan itu di Pulau Jawa aja. Yes, ya? Baru di Pulau Jawa. Dulu sempat gue mau buka di Makassar tapi nggak jadi. Nah itu, gitu loh. Lu nggak ada niatan untuk buka lagi, mungkin kan Makassar nggak jadi. Ya udah, Bali deh, gitu. Belum. Tapi ada dong, karena memang tujuan gue seluruh Indonesia sih. Oke. Seluruh kota besar di Indonesia tujuan gue harus ada KHS. Oke. Gitu. Lu kalau persaingan ya, itu ngerasa ini nggak berat nggak di bidang washing ini? Kalau untuk persaingan pasti berat atau ringan itu balik lagi sih Mbak. Itu semua tergantung bagaimana kita mengolah diri kita aja sih, ya? Betul. Karena yang namanya setiap bisnis pasti ada, kompetitor pasti ada, apapun itu pesaing pasti ada. Jangankan bisnis, kita hidup aja kan nggak semua orang suka sama kita. Kalau semua orang suka sama kita aril. Bisa aja, bener juga sih tapi. Betul kan? Oke, jadi tapi lu nggak ini, ya KHS kan ibaratnya tuh udah besar lah kalau gue lihat sekarang nih kan. Betul. Lu kalau buka di seluruh Indonesia, nggak kasihan tuh sama yang kecil-kecil. Coba gue ngeliat dari kacamata pengusaha aja nih gitu kan. Sebenarnya kalau untuk kota besarnya itu kan core bisnisnya atau KHS-nya yang penting ada di situ. Di dalam KHS itu kan kita masih bisa terapkan bisnis-bisnis yang lain, tapi satu pintu di dalam KHS. Di dalam kota besar itu masih bisa gitu loh. Kita masih bisa masuk ke kota-kota yang memang belum terlalu besar lah gitu kan. Ini seperti itu masih bisa kok. Karena kita ada konsep bisnisnya yang memang bisa untuk mendongkrak knowledge kita di kota-kota kecil itu. Berarti disesuaikan ya sama lokasinya juga. Betul, karena gitu juga produknya KHS kan gak hanya cuma cuci sofa kalau untuk produknya KHS sendiri kita ada karpet, sofa spring bed, kursi kantor, terus kursi meja makan, kita ada sepatu, kita ada tas, kita ada helm, kita ada jaket. Ini produk memang bikin atau cuci jasanya, betul. Produk jasa kan, iya. Malah aku make sure gitu. Betul. Berarti sepatu juga bisa. Sepatu bisa. Serius nih? Serius.
Di sini di Jakarta di mana? Di Jakarta belum. Oh, di Jakarta belum. Berarti baru Bogor, Tangerang, terus tadi apa lagi? Oh, Jakarta kita di Lenteng Agung kantornya. Oh, Jakarta Lenteng Agung. Tapi kan untuk aksesnya ke sana kan lumayan. Oke, harga gimana? Harga sih terjangkau lah. Benar. Kalau aku dapat diskon nggak? Oh, iya. Serius nih. Serius. Aku kebetulan lagi pengen laundry sepatu gitu di KHS aja, berarti di Lenteng Agung ya. Betul. Gitu. Untuk sepasang sepatu berapa, Mas? Kalau untuk sepasang itu 40.000. Ih, murah. Luar dalam. Iya. Serius. Itu murah loh, guys. Serius. Biasanya itu kalau di yang kemarin di daerah Tebet aja itu aku 75-an gitu, dan yang di daerah Kalibata itu ada 35, itu cuman luarnya doang gitu. Jadi apa ya? Jadi pokoknya terpisah gitu, nggak semuanya gitu yang mahal rata-rata. Oke, aku baru tahu. Baiklah, nanti aku akan laundry sepatu di KS. Aku udah iklan nih ya. Di endorse dong. Iya dong, siap. Oh gitu, kalau sepatu segitu ya. Terus apa lagi? Sepatu, jok, sofa, spray, toilet cleaning kita juga ada. Ada. General cleaning after renov atau general cleaning rumahan juga kita juga ada. Nah, kalau timnya itu berarti lo hire, yes, maksudnya hire per salary atau per project nih? Enggak, per salary, gaji ya, jadi. Betul. Jadi memang terikat sama perusahaan, yes, ya, gitu. Betul. Oh gitu. Betul. Tapi tim total tuh udah ada berapa sih? Total ada ratusan. Wah, belum loh. Belum, masih di. Tapi mudah-mudahan bisa ya menjangkau jadi lapangan pekerjaan kan ya. Amin. Oke, berapa total tuh? Nggak nyampe 100, di bawah 100. Di seluruh kota ini? Iya, yes, betul. Di 6 kota ini. Oke, mudah-mudahan cepat berkembang ya, Mas ya. Amin. Oke, tapi so far memang perkembangannya bagus, Mas. Alhamdulillah selalu ada perubahan dan selalu ada perkembangan. Kalau bilang bagus ya memang, tapi bagus menurut siapa? Baik lagi kan seperti itu. Iya, benar. Apalagi kan kita ya betul, apalagi kan kita habis dapat bencana Covid ini kan, itu juga lumayan. Iya, nah ini selama pandemi ini gimana lo? Penjualan? Ya mengurangi lah. Jadi kalau kita bicara persentase 80-90%, itu bisa turun sekitar 40% lah. Wow, itu luar biasa. Kerasa dong ya, Tapi ada pengurangan karyawan nggak kemarin? Alhamdulillahnya sih tidak. Tapi memang alhamdulillah selalu ada orderan, yes, setiap hari cuman agak berkurang. Betul. Oke, ya bersyukur ya untuk pengusaha-pengusaha juga yang masih bisa bertahan tanpa mengurangi karyawan ya. Betul. Dan yang kalian juga yang masih karyawan juga lebih mawas diri juga gitu, banyakin ini juga ya Mas ya, namanya sekarang kondisi lagi kayak gini, kita semua susah gitu kan. Itu sama-sama mawas diri, sama-sama saling pengertian aja untuk tetap bertanggung jawab sama apa yang dijalankan, bener gak sih? Gitu. Oke, terus kalau menurut lo sendiri di industri cleaning seperti ini persaingannya gimana sih? Sebenarnya luar biasa sih. Jadi kalau untuk market sih gue bedain, karena satu kita ada back to business gitu kan, memang dari perusahaan-perusahaan juga gitu kan, yang memang membutuhkan jasa kebersihannya juga. Kita juga ada back to customer, B2C-nya juga kita ada. Jadi dua itu biar balance aja sih. Itu ya, alhamdulillah sih. Kalau untuk persaingan, gue gak pernah mikirin persaingan sih. Oke. Kalau memang di dalam diri gue, kalau memang belum bisa dapat ya terus saya kejar. Tapi lo pernah disikut nggak? Oh sering dong, gitu kan. Kalau itu sering dong. Yang terparah gitu. Nah itu sabotase, penipuan. Kalau penipuan enggak, tapi sabotase. Oh iya, betul. Bentuknya gimana tuh? Ya biasa, jadi kita ngajarin, kita udah kita hire gitu kan, SDM kita udah kita hire, sudah kita ajarin dengan baik, akhirnya dia buka sendiri. Oh, oleh karyawan gitu. Tapi kalau dari sesama pesaing bisnis, apa yang paling parah yang pernah lo dapet? Perlakuan skip aja deh kalau menurut gua. Jadi Karena memang semua pasti mengalami sih. Semua pebisnis pasti mengalami itu. Tapi yang memang riskannya itu kalau jasa tuh seperti itu. Betul. Sama karyawan justru ya, dari dalam sendiri justru. Betul. Karena memang pembelajaran yang paling penting sih, benahi dulu deh dapur kita deh. Oke. Atau manajemen kita dulu aja gitu. Kalau untuk disikut di luar yang tadi lo bilang, menurut gua semua pasti merasakan. Semua pelaku bisnis ya, sama ya. Oke. Jadi emang diperkuat di manajemen, di SDM ya. Betul. Perkuatnya pondasi kita aja sih sebenarnya. Keren. Tapi beneran ya nanti
mau ngelontar. Siap. Nanti kita cucikan. Tapi lo sering ke kantor? Sering mantau ke kantor? Sering. Keliling? Atau hanya di satu ini aja? Yang pusatnya di mana sih? Kalau pusat kita di Bogor. Di Bogor ya. Yes, gitu. betul. Nah itu lo memang seringnya berkantor di sana atau lo keliling nih selama? Sebenarnya kalau keliling itu tergantung kebutuhannya sih. Oke. Tergantung kebutuhannya. Kalau memang ngebutuhin gue ya gue pasti datang. Kalau memang enggak ya enggak sih. Oke. Itu intinya seperti itu. Oke, jadi kalau lu sendiri nih, balik lagi yang tadi yang permasalahan disabotase dan dikhianati berat kata gitu. Betul. Lu dealingnya dengan itu gimana? Ya biarin aja sudah. Karena memang balik lagi saat kita mendatangkan kekecewaan, gue selalu belajar kan dari dulu yang tadi gue bilang kan. Gue selalu belajar saat lu menerima kegagalan, ya lu harus berdamai dengan kegagalan supaya suatu saat nanti lu nggak terus menerima kegagalan lu lagi selanjutnya. Udah itu aja. Berdamai ya? Iya. Damai dengan kesedihan tuh asik, damai dengan kegagalan tuh asik. Lebih tenang ngejalanin Ya betul, ya kan? damai dengan kekecewaan itu asik kok. Iya, Gitu. tapi Daripada lu kadang-kadang frontal, lu harus begini, gua nggak penting sih bagi gua. asli sih, tapi kadang-kadang gue sendiri sebagai manusia ya, betul, jadi gue yang curhat nih. Gue sendiri sebagai Berarti manusia. gua bukan manusia deh. Gak ngomong loh ya, gue gak ngomong loh ya, lo yang ngomong loh ya. Betul. Sebenarnya kalau untuk jujur nih, ini gue baru jujur loh di sini nih. Oke, gimana? Gue juga tipikal orang yang mellow sebenarnya. Iya. Beda sama penampilan. Ya kan? Penampilan galak nih, gitu gahar, kan. hati waktu mellow. tinggi, gitu Oke. kan. Sebenarnya sih pastilah kita manusia biasa gitu kan, punya rasa itu. Iya. Yang jelas saat gue dapat larutan itu, saat berlarut di dalam kesedihan, gue selalu menjalankan hal yang positif. Jadi lambat laun itu hilang. Cari kesibukan lah ya. Yes, betul. Cari kesibukan apapun itu. Mau lu kadang kan kadang gue suka iseng kan gitu kan, misalkan ya itu tadi, kadang suka main bola lagi, kadang juga ngoprek apa, sekarang juga kita suka atau lu memperdalam apa yang kebutuhan di bisnis ini gitu betul. ya. Jadi berarti lama-lama kan hilang dengan sendirinya rasa itu. Oke. Gitu, walaupun rasa nggak bisa bohong dan mau bagaimanapun masa lalu tetap masa lalu. Ya kan? Set. Betul. Bener ya, penampilan boleh gahar, tapi ternyata mellow sekali. Tapi lu kenapa sih berbisnis? Kenapa nggak tetap kerja aja? Ya itu tadi, gue dapet pengalaman dari sales yang luar biasa. Jadi saat gue jadi sales, gue hanya bukan menjual produk saja, tapi gue pelajarin semua dari segi perusahaannya. Dan alhamdulillah gue banyak pembelajaran atau banyak ilmu yang gue dapat. Oh ternyata kita juga bisa loh bikin satu perusahaan yang memang mereka juga bisa, kenapa gue nggak bisa? Oke. Nah itu jadi ya udahlah gue coba bikin. Kuncinya kan cuma orang-orang bilang kan fokus konsisten. Padahal analisa evaluasi. Itu juga perlu sebenarnya. Sangat penting. Oke. Gitu loh. Jadi yang dari situ jadi ketagihan gue nih. Apalagi nih yang kurang. Oh ini ya. Jadi gue selalu cari. Jadi kekurangannya itu selalu gue pelajarin lagi. Oke. Gitu. Jadi bukan gue tinggalin kekurangan itu. Malah gue pelajarin lagi, kenapa kok bisa sampai kurang, kenapa kemarin terjadi kegagalan, kenapa kemarin terjadi hal seperti ini atau hal seperti itu gitu kan. Itu selalu gue analisa dan gue evaluasi lagi sih. Oke. Pada dasarnya tidak ada yang salah, semua itu proses gitu loh. Jadi nggak ada yang salah menurut siapa, benar menurut siapa, balik lagi sudut pandang gitu loh. Tapi semua proses, tinggal bagaimana orang yang bakalan support kita itu kan orang yang benar-benar menikmati dan melihat proses kita. Benar. Gitu loh, ya itu yang gue bilang, yang gue nyatakan itu jodoh. Gitu. Balik lagi tuh ya tadi benang merahnya. Dan memang kepake banget sih ya ilmu sales itu, semuanya dapet ya, dari semua aspek gitu kan. Betul, setuju. Jadi ya kadang-kadang mungkin dipandangnya sebelah mata sama orang, tapi sebenarnya kita yang mengalami sendiri. Iya. Gue termasuk nih ya kan, gue termasuk nih kemarin tuh sempet jadi sales marketing gitu, dan gue tahu banget apa yang dimaksud sama Mas Tama ya, gitu kan. Oke. Jadi emang kepake banget, dan untungnya sampai sekarang bisa ngebangun KHS, Wash gitu. Dan sekarang sebenarnya kalau boleh lu nge-rate usaha lu ini, kestabilannya itu dari 1 sampai 10 udah sampai di tahap mana? Kalau untuk bicara stabil di tahap ini sih 2020 ini udah mulai nih. Udah stabil ya, udah di angka 9 lah ya. 9 atau 10 kalau boleh di rate.
Masih 8 sih sebenarnya. Oke. Masih 8. Tapi kan terus penyempurnaan ya. Iya kan? dong. Nah ini target tahun ini apa nih? Target tahun ini aplikasi. Jadi rencananya semua nanti customer KHS dia bisa pesan lewat aplikasi. Oh gitu. Emang sebelumnya pemasarannya lewat mana? Kita online. Online? Di mana? Di IG ada? Di IG. IG apa? Username-nya? Kita itu KHS Wash. KHS Wash. Nah, dicari tuh ya Sobat Ngasus. Terus habis itu? Terus kita ada di YouTube juga. Di YouTube. Oh, di YouTube apa nih kontennya? Macam-macam. Jadi bagaimana cara untuk mengerjakan. Terus ada apa namanya? Tanya bukan Q&A. bukan apa namanya kepuasan pelanggan dari customer juga itu ada di YouTube kita. Iya benar-benar ilmu-ilmu yang ada di sales lo terapin ya, gila. Itu kan juga penting tuh soalnya kan after sales ibaratnya kan. Perkembangan zaman sekarang kan kalau kita nggak belajar. Salah kan, dikit, aduh ya ampun kalau sekarang tuh udah di up di medsos lah apa gitu ya. Tapi pernah ngalamin? Pasti. Lo ada kesalahan nih ya kan pasti. Terus customer lo di up nih di medsosnya. Pernah gimana kejadiannya? Yang penting kan bagaimana kita menyelesaikannya sudah. Oh gitu, tapi beres ya. Lo even dia mau terima silakan, enggak juga. Tapi yang penting lo udah ada niat baik ya. Kompensasi lo kasih gitu. Oh gitu. Tapi emang metode kalau cuci untuk kayak sofa, jok tuh gimana sih? Kalau untuk metodenya pertama kita pakai vakum kering dulu, vakum dulu semua medianya gitu kan. Terus dari situ kita kasih chemical, gitu kan ada chemical khusus tingkat noda tergantung dari tingkat noda sama jenis bahannya. Dari situ kita sikat dan kita sikat juga manual, tidak menggunakan mesin gitu kan. Karena apa? Karena karena kita menjaga kualitas kerja kan. Kalau pakai mesin kan takutnya ada hal yang tidak diinginkan, mungkin robek atau apa gitu kan. Jadi kita betul-betul manual. Setelah dari situ kita vakum kering, terus kita bilas, kita vakum kering lagi, terus selebihnya kita keringkan lewat blower. Oke. Dan itu biasa nggak kalau di spring bed itu suka ada tungau ya gitu-gitu. Betul. Itu bisa bersih juga? Iya dong. Sudah jelas. Jadi kita bukan hanya membersihkan tungau. Kita itu sudah include tungau hilang, ya kan? Sudah debu hilang. Segala kotoran noda hilang gitu ya. Dari tapi kalau untuk kembali putih sempurna ya nggak mungkin ya kan. Gitu. Jadi tapi mengurangi hilang dekilnya gitu ya. Hilang dekilnya bisa lebih layak untuk dipakai. Betul. Lebih lengkapnya sih di Instagram kita juga ada foto before after, before sebelum pengerjaan sama after sebelum pengerjaan itu banyak. Oke. Nah di YouTube itu ada metode pembersihannya tuh ada. Jadi bisa ditonton tuh ya untuk kalau biar lebih meyakinkan lagi nih pengen cuci di KHS tapi kurang yakin gimana bisa dilihat di YouTube ya berarti ya. Betul. Oke gitu. Tapi metode untuk berarti total lu menerapkan berapa metode nih kan? Produk jasa lu nih banyak banget kan, ada si spring bed, ada jok gitu kan. Rata-rata kalau untuk sofa, spring bed, jok hampir mobil, sama semua metode. Itu sama. Betul. Gitu. Kalau sepatu beda. Nah berarti total ada berapa metode tuh lu terapin? 1, 2, 3, ada 4 metode. Ada 4 metode. Betul. Oke. Untuk si jok, sofa. Itu kan 1 metode. Terus sepatu. Terus untuk karpet 1 metode. Oke, karpet. Sepatu, helm, tas 1 metode lagi gitu kan. Terus sama general cleaning sama toilet cleaning 1 metode lagi. Nah itu awalnya ketika lu bangun, lu yang mengerjakan sendiri atau lu langsung hire orang dan ilmunya lu yang trainingin? Kebetulan apa gimana? Awalnya gue sendiri yang ngerjain. Serius? Wow, ini yang keren sih. Memang harus kayak gitu ya kan? Emang lo harus turun langsung sebagai betul, walaupun lo owner tapi lo harus turun langsung gitu ya ke lapangan. Gimana tuh? Ya itu apa? Lu sama tim atau lu emang ngerjain sendiri atau gimana? Ya gue pasti ada yang ada bantu, tim ya gitu. Ada yang ngebantu, tapi semua metode awalnya memang gue belajar sendiri saja, terus nanya. Dari teknis lo pegang sendiri, lama-lama teknis manajemen lu pegang juga gitu ya. Betul. Akhirnya teknis lama-lama udah lu trainingin ke anak-anak, lu lepas gitu. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi sekarang lu totally pegang manajemen aja ya. Betul. Oke. Setuju. Keren banget, tapi lu sangat-sangat enjoy. Alhamdulillah sangat. Aplikasi tahun ini jadi. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin targetnya. Oke. Ditunggu aja tuh Sobat Ngasus ya nanti lu jadi nggak perlu repot tuh ya. Kalau mau apa tinggal panggil aja tuh dari situ ya. Tinggal klik. Oke. Pasti kita datang. Mudah-mudahan lancar. Amin ya. Amin. Target kedepannya apa lagi nih di tahun depan mungkin? Pengembangan cabang sih. Pengembangan cabang ya. Balik lagi tadi ya. Tetap di situ. Berharap seluruh Indonesia. Amin. Betul. Amin. Mudah-mudahan doain aja ya Sobat Ngasus ya. Doain aku juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya punya usaha. Amin.
Tapi seru banget nih. Betul. Thank you banget udah sharing pengalaman. Baik. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk sobat ngasuh semua dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa nih selalu mampir ke channelnya Asia Live Entertainment. Oke. Jangan lupa like, subscribe, comment, share ya Mas ya. Betul. Ntar ajak teman-temannya juga tuh ya. Pasti. Share gitu. Ditonton, jangan di skip. Dan thank you banget untuk Mas Tama udah datang ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia Amin. terus ya, lancar terus untuk KHS Wash-nya. Dan untuk sobat ngasuh di rumah, see you and bye-bye. See you on our next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.